Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisina al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin wa nakhussu khususan ila al-imam al-habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani sahib milqah Su'udi Tasdiq anna Allaha yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Para kiai, para asatid, para pinisepuh, jajaran takmir yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, hadirin hadirat sekalian, pecinta-pecinta salat jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita untuk senantiasa memakmurkan masjid yang kita cintai ini, Masjid Baitur Rahman, untuk senantiasa kita isi dengan berbagai macam kegiatan ibadah. Salah satunya adalah hadirnya kita di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita sambung dengan majelis ta'lim seperti malam hari ini, dan nanti kita pungkasi dengan kita melaksanakan sholat jamaah isya. Semoga seluruh ibadah yang selama ini kita lakukan, termasuk yang kita lakukan pada malam hari ini, sedanten diterami kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, dadosaken kula panjenengan orang-orang yang mudah mendapatkan ridha dari Allah dan orang-orang yang pantas mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, guru-guru kita biasanya menganjurkan kepada kita sebelum kita memulai pengajian kita malam hari ini, kita dianjurkan untuk membaca doa belajar yang biasanya diajarkan oleh guru-guru kita yang sanadnya sampai kepada Sayyidil Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad. Kula kriyin panjenengan yang menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma
والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita mengawali pada malam hari ini sesuai yang mendapatkan arahan dari jajaran takmir Masjid Baitur Rahman. Ngaji kita adalah kitab Sulamut Taufik karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi, sebuah kitab yang sangat penting dalam kehidupan keseharian kita. Yang di pondok-pondok pesantren, kitab Sulamut Taufik ini umumnya diajarkan. Di mushola, di masjid umumnya diajarkan. Bahkan sebelum ngaji kitab Sulamut Taufik, diajarkan dulu kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer Al-Hadrami. Sehingga karena kitab Safinatun Najah dan kitab Sulamut Taufik itu biasanya diajarkan setelah khatam satu kitab, diajarkan kitab berikutnya, atau Sulam Taufik dulu kemudian baru Safinatun Najah. Dua kitab ini biasanya tidak sampai lepas. Maka orang awam biasanya menyebut, ngaji apa sampean? Ngaji Sulam Safinah. Sulamut Taufik plus Safinatun Najah. Nah, oleh karena itu dua kitab ini memang tidak pernah pisah. Sekalipun dua orang ini ya berbeda, mungkin zamannya dan sebagainya, tetapi kitab ini memang sangat barokah. Diperkenalkan oleh guru-guru kita, diperkenalkan oleh habaib para kiai kita, untuk kemudian kita mengaji dan mengkajinya. Yang ternyata dari dua kitab ini hampir kejadian, berbagai macam kejadian sehari-hari bisa dituntaskan oleh dua kitab kecil yang barokah ini. Dua kitab kecil yang sangat manfaat ini, sekalipun kecil bentuknya tapi sangat besar manfaatnya. Dan sesuai dengan kitabnya Sulamut Taufik, sulam niku maknanya adalah ondo, ya, tangga, sedangkan taufik itu adalah maunah, pitulunganipun saking Gusti Allah, pertolongan dari Allah dalam rangka kita mudah melakukan kebaikan, pertolongan dari Allah dalam rangka kita mudah melakukan kebajikan dan amal soleh. Sehingga tafaulan, ngalap barokah dengan nama dan sesuai dengan isinya, kitab Sulamut Taufik adalah tangga untuk menggapai taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab bahasa taufik, pertolongan Allah niku adalah sesuatu yang sangat penting. Seseorang saged ibadah niku nggih sebab taufikipun Allah, pertolongan Allah. Seseorang kemudian bisa melakukan amal kebaikan, amal kebajikan, amal soleh niku nggih sebab taufikipun Gusti Allah. Sekalipun cedheki masjid lek mboten angsal taufik Gusti Allah, nggih mboten datang masjid hadirin.
Tetapi sekalipun jauh, karena mendapatkan taufik minallah, pertolongan Gusti Allah, ya berangkat untuk datang ke masjid sekalipun jauh. Maka hal ini menjadi penting bagi kula panjenengan ngaji kitab ini, supaya kita bisa meniti tangga untuk bisa mendapatkan taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kitab Sulam Taufik ini menjadi kenangan khusus bagi kita, sebab kitab ini pernah kita ngaji di kampung kita ten Malang, ten kampung Kasin, sebab kalau asline Kasin. Kemudian di sana ada guru kemudian ngajar kitab Sulamut Taufik dengan syarahnya Mirqatu Su'udi Tasdik. Alhamdulillah dijelaskan oleh beliau, dan kemudian kita mendapatkan kenangan lagi ngaji kitab Sulamut Taufik ini sekalipun tidak khatam, dalam bentuk syarah yang lain, Is'adur Rafiq, syarah Sulami Taufik. Dan alhamdulillah ya, kemudian kita pun juga mendapatkan keterangan yang banyak berkaitan dengan pengarang Sulamut Taufik ini. Yang masih terngiang-ngiang dalam ungkapan ini, hadirin hadirat sekalian, waktu dalam masih usia 30, ikut kegiatan Majelis Ta'lim Al-Islami yang diasuh oleh Al-Maghfurlah Al-Ustadz As-Sayyid Alwi bin Salim Al-Idrus Tanjung. Waktu niku dalam masih imut tasih ingat, ngajinya di pondoknya Gus Fud Tasik Madu. Dalam pengajian itu Al-Maghfurlah Al-Habib Sayyid Alwi Al-Idrus dawuh dengan ungkapan jelas, waktu niku nggih ngaji kitab Sulamut Taufik di pondoknya Gus Fud. Beliau mengatakan, siapa di antara panjenengan jamaah sing saged ngelakoni isine kitab Sulam Taufik tirosi guru-guru kula, kata Ustadz Alwi, orang itu akan mudah jadi wali min auliyaillah, gampang dadi kekasih Gusti Allah subhanallah. Itu kata-kata itu senantiasa dalam iling, ingat tadi. Saat ini kan jenengan bapak-bapak, ibu-ibu kan wali, tapi wali murid tadi. Si dereng wali yang terah nih. Paling buanter niku panjenengan wali-wali daya, wali mukminin, amin niku paling. Nah, oleh karena itu hadirin hadirat sekalian, ucapan itu kita ngaji kok kepingin jadi wali mboten, tetapi kepingin menjadi orang yang masuk dalam lingkup orang yang dicintai oleh Allah. Apapun bentuk kita, bentuknya itu adalah merupakan keinginan setiap di antara kita senantiasa menjadi manusia-manusia yang dicintai oleh Allah. Mau dadi wali, mau dadi wong biasa, lek Gusti Allah pun cinta kepada orang itu, maafi muskilah pun. Mboten nonton masalah kalau sudah demikian ini. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan kemarin dalam izin datang guru dalam Sayyidil Walid Al-Ustadz Al-Habib Saleh bin Habib Ahmad Al-Idrus, kita bawa kitab Sulam Taufik niki dalam izin kepada beliau. Bib, dalam besok mau ngajar di masjid di Panjen kitab Sulamut Taufik, saya baca mukadimahnya, antum kemudian doa sekaligus mengizinkan Al-Fakir. Naam, ikra, baca. Saya baca di muka-muka. Selesai mukadimahnya, zid katanya, tambah lagi fasalnya. Sampai berapa fasal? Yakfi, sudah cukup. Beliau doakan. Ya, insya Allah antum ridho. Insya Allah sudah. Manfaat yang demikian itu. Nah, saya harapkan yang demikian itu, dan kemudian malahan kemudian ketika saya baca beliaunya, saya ketika baca di depan beliau ada yang beliau kemudian koreksi, saya mungkin kurang jelas.
Qala al-allamah atau allamah lamnya tasjid. Oh na'am. Qala al-allamah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thail fi kitabi Sulamit Taufik dan sebagainya. Beliau kemudian beliau jelaskan makna khatam dan makna khatim di akhir dari mukadimahnya. Dan setelah itu beliau doakan, alhamdulillah, semoga barokah dari guru-guru kita, kiai-kiai kita yang kita ketika itu ngaji kitab Sulam Taufik di kampung kita, maupun pada guru-guru besar kita, semoga kemanfaatannya sumrambah, menjadikan kebaikan kula panjenengan sedanten, termasuk yang ada di Masjid Agung Baitur Rahman ini. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua kitab ini Safinatun Najah dan kitab Sulamut Taufik menjadi pilihan daripada kiai-kiai kita ketika membaca, sebab sosok Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thail dikatakan dalam manaqibnya, kapan-kapan terus kita sampaikan pelan-pelan, bahwasanya jangankan yang haram, yang makruh saja beliau tidak pernah melakukannya. Sampai dalam sedikit manaqibnya dikatakan waqad uthira anhu annahu kana qiyamuhu bil laili bi asyrati ajza'in minal Qur'an. Beliau sang pengarang kitab Sulamut Taufik niki di dalam perjalanan hidupnya kalau melaksanakan qiyamul lail, beliau setiap malam melaksanakan qiyamul lail mesti 10 juz Al-Qur'an setiap malam. Ya. Kan sami ya kali kula jenengan hadirin insyaallah sami. Ya juse padha. Entek-entekane gak padha. Niki. Dan tidak wafi salati duha thamaniyatu ajza'in. Sedangkan kalau salat duha tidak tanggung-tanggung. Beliau ketika melaksanakan salat duha yang 8 rakaat, setiap rakaatnya sak juz hadirin. Subhanallah. Kalau kemudian kitabnya sekalipun tidak besar tapi barokah kata Sulam Taufik, sudah pantas yang demikian. Dan wiritannya beliau biasanya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, wa min auratihi 25 alfan min ya Allah. 25.000 wiritannya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nggih sami kali kula panjenengan ya Allah. Ya, cuman gak pati akeh ngoten niki. Oke. Wa 25 alfan min la ilaha illallah. Kalimat tauhidnya, kalimat thayyibah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wiritannya beliau itu 25.000 sehari semalam. Sedangkan salawat dumateng Gusti Kanjeng Nabi sama 25.000. Pantas, jangankan kitab yang besar, kitabnya kecil tapi barokahnya luar biasa. Memang orangnya yang semacam ini hadirin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali pembacaan kitab Sulamut Taufik niki diawali dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kitab Sulam Taufik yang saya bawa ini, Sulam Taufiknya kitab yang kedua hadirin. Ya, panjenengan patosi tengah-tengah niku, ya yang depan itu adalah Safinatun Najahnya. Biasanya memang digabung. Ya. Sedangkan ya biasanya ini pakai yang Sulamut Taufiknya. Diawali kitab Sulam Taufik ini dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan anabut asmani Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih, Ar-Rahimi tur kang maha welas asih. Bismillahi dengan menyebut asma Allah Ar-Rahmani yang memberikan nikmat-nikmat yang besar-besar, Ar-Rahimi sekaligus yang memberikan nikmat yang kecil-kecil semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita kemudian menerjemahkan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengawali dengan ungkapan kitab Sulam Taufik yang semacam ini
Ada alasan pengarang Sulam Taufik mengawali kitabnya dengan ungkapan basmalah. Minimal ada 3 alasannya. 1, beliau berkeinginan apa yang ditulis ini menjadi barokah dan manfaat seperti Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quranul Karim mengawali ungkapan yang surat yang pertama, ayat yang pertama, ungkapannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan pengarang Sulam Taufik ingin meniru yang demikian ini dengan berharap barokah meniru Al-Quran, manfaat kitab ini semacam manfaatnya Al-Quran. Yang kedua, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, beliau mengawali yang demikian ini, sebagian kitab menyatakan karena meniru apa yang dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebab Kanjeng Nabi mengawali sebagian tulisan-tulisannya yang beliau diktikan kepada orang-orang yang sahabat-sahabat Nabi yang menulis surat kepada beberapa orang penting itu, biasanya beliau mengawali dengan ungkapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga alasannya, sebab beliau pengarang Sulam Taufik ini mengamalkan 1 hadis Kanjeng Nabi. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dalam ungkapan hadis itu dikatakan oleh Gusti Kanjeng Nabi, kullu amrin dzibalin la yubta'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa abta', wa fi riwayatin fahuwa abtar. Setiap perkara yang mengandung kebaikan kemudian perkara itu tidak dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu, semua 3 lafaz ini maknanya qalilul barokah, barokai sedikit, barokahnya sedikit, barokahnya tidak banyak. Makanya beliau tidak mau kitab ini tidak mengandung barokah, beliau tidak mau kitabnya ini sedikit barokah. Beliau kepingin kitab ini mengandung keberkahan yang banyak, maka diawali dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lanjut, hadirin hadirat sekalian, bisa jadi di antara panjenengan ada yang bertanya, mahiyal barokah? Apa yang dimaksud dengan ungkapan barokah niku? Sebagian kitab menjelaskan yang dimaksud dengan ungkapan barokah itu ziyadatul khair minallah, tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dikatakan bahwasanya sama-sama barangnya, sama-sama bendanya, satu dibacakan basmalah, satunya tidak dibacakan basmalah. Yang dibacakan basmalah itu akan diberikan barokah oleh Allah, ditambah kebaikannya oleh Allah secara tidak kasat mata tapi bisa dirasakan, sehingga kelihatan sedikit tapi kok cukup. Lah itu namanya barokah. Lah iki lho, iki yo sakmene kok gak cukup, lah iki kok sakmene kok cukup, ya sebab iki barokah. Diawali dari ungkapan, ketika mengawalinya dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim, maka ungkapan basmalah itu sangat penting. Maka dikatakan di dalam ungkapan syarahnya, biasanya kita kutip di dalam ungkapan kitab Kasyifatus Saja, Syarah Safinatun Najah, Syekh Nawawi Al-Banten iniku menjelaskan segala sesuatunya idealnya kita mengucapkan basmalah, termasuk ketika tidur. Ketika kula pengen tilem niki dianjurkan kula panjenengan membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Bu, 21 kali kan tidak berat ya Bu? Ya, mboten abot iki Pak, 21 kali niku. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, faedahnya apa? Dalam kitab Kasyifatus Saja itu dikatakan faedahnya orang yang membaca sebelum tidur Bismillahirrahmanirrahim, maka kemudian yang terjadi apa? Maka 3 hal yang dia dapatkan. 1, rumahnya aman, tidak akan terjadi kebakaran. Soalnya ini kan kadah ya, konsleting listrik tiangi tilem akhirnya kemudian ikut terbakar di dalamnya ya. Jadi yang baca bismillah 21 kali ini tidak sampai kebakaran. Yang kedua, rumahnya tidak sampai dimasuki maling. Yang ketiga, dia aman malam itu dari mautul fujaiyah, mati mendadak. Sebab akhir zaman loh hadirin. Malamnya si omong-omongan jagongan ten ngajengi masjid, omong-omongan. Isuk pun diomongno. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dengan sukses. Kon ya kok sampai gitu. Padahal loh, mambangi si omong-omongan loh. Persiapan maulid ambil kegiatan nak mas. Ya Allah, sakit apa? Enggak sakit. Buatan sakit. Nah itulah. Ya. Hal begini memang bukan aib, takdirnya seperti itu. Apalagi kalau kemudian dengan mudah dipanggil oleh Allah, tidak menyulitkan orang lain. Keluarganya pun enggak sulit, ya. Tetapi ini menjadi catatan kita. Kalau orang membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, malam itu dia aman dari mautul fujaiyah, mati mendadak. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dilanjutkan dalam ungkapan kitab Sulam Taufik ini, alhamdu utawi sekai puji iku lillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Artinya alhamdu sedanten puji, berbagai macam bentuk pujian yang dibuat oleh Allah sendiri maupun makhluknya kepada Allah atau kepada sesama makhluknya, hakikatnya itu lillah, hanyalah milik Allah. Yang pantas mendapatkan pujian itu hakikatnya hanyalah Allah Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan ungkapan hamdalah yang demikian ini di dalam ungkapan syarahnya dikatakan alhamdu ay atsana'u bikulli kamalin. Pujian dengan berbagai macam kesempurnaan hakikatnya milik Allah. Allah niku kemudian dipuji, dibanggakan, kemudian menjadi sombong, itu haknya Allah. Mboten napa-napa niku hak Gusti Allah. Dan memang pantas. Tetapi menungso niku mboten saged ngoten. Biasanya lek dipuji niku lek mboten kuat-kuat ngejelek hadirin. Ya, Masya Allah. Ya, pertama pun ikhlas, tapi begitu kemudian mendapatkan pujian, bolak-balik pujian, Masya Allah. Ya, suara ni sama lek kira enak kan? Mosok, Masya Allah. Ya, wis mulai hadirin. Iya lek aku kira gak ono sing enak nang kampung gak ono. Sudah mulai hadirin. Lek Gusti Allah ngoten sombong, ya wajar, memang pakaiannya Gusti Allah memang adalah kesombongan. Tetapi lek menungso niku biasane mboten saged ngoten. Maka sedanten niku seharusnya dibalekaken ten Gusti Allah. Sehingga kalau ada orang kemudian mendapatkan kebanggaan, panjenengan ngeten, biasanya kiai-kiai mengajarkan kepada kita, kul masya Allah, ucapno masya Allah.
Yang bisa menjadikan itu hakikatnya Allah, kehendakipun Gusti Allah. Orang bisa cantik, orang bisa ganteng, suara enak, hakikatnya Allah. Jenengan lek maca Quran Masya Allah enak, alhamdulillah, tapi sedanten Gusti Allah. Lek mboten digampangaken Gusti Allah, mboten saged ngoten. Yang kedua niku sebab kuping-kupingi sampean sehat kabeh. Mas yo aku kori internasional, lek kuping kabeh budek, yo gak pati ngomong enak niku hadirin. Kabeh niki berarti Gusti Allah. Dibalekno hadirin. Sedanten niku Gusti Allah. Sehingga niku wonten kiai sampai kemudian mendapatkan julukan Kiai Alhamdulillah. Sebab dalam kesehariannya itu gak mandek alhamdulillah. Begitu bangun buka moto alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Iso ningali alhamdulillah. Ya. Kemudian dia duduk alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah tok dia. Sampai kemudian istrinya liwat, "Bah, monggo bah niki pun wae tahajud. Alhamdulillah, ndelok ibu arek sik jelas kaya niki. Alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah tok niki hadirin. Sehingga apapun yang dia semuanya alhamdulillah. Biasane tiang-tiang ngoten niku biasane awet hadirin. Biasanya panjang usianya. Kenapa? Lebih ungkapan syukurnya luar biasa. Sehingga Al-Imam Al-Asma'i, ada yang menyebutkan Al-Imam Al-Isma'i, murid daripada Imam Syafi'i ketika belajar lughah bahasa. Imam Asma'i ini pernah cerita di satu desa, di satu badiah pedusunan orang Badui. Satu sudah terkenal legenda. Ada rumah tangga suami istri yang sangat-sangat bahagia, yang bisa merasakan sakinah mawaddah warahmah berpuluh-puluh tahun. Sedangkan keluarga yang lain tidak seperti keluarga niki. Sing lanang gak mandek-mandek mengucapkan alhamdulillah. Sing wedok niku gak mandek-mandek mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa? Ternyata selidik punya selidik. Ternyata ngapunten Bapak, ngapunten Ibu, yang namanya tiang jaler niki ya bisa bertahan berumah tangga niku syukure gak mandek-mandek. Ya, dia mendapatkan istri yang cantik luar biasa. Padahal dia niku ngapunten weleke gak lumrah dene. Sing jaler niku welek dene, wireng pokoke welek ngoten niku. Tapi istrinya cantiknya luar biasa. Dia merasa wong elek ini kayak ngene, lho kok le wong bojo kok cantik kayak ngono kok. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, gak mandek lek ndelok bojone niku hadirin. Pokoke ndelok ibu arek-arek niku gak mandek alhamdulillah. Dia membayangkan, wah ku elek kok ngene lho. Kok iso boleh bojoku wahyu gak lumrah. Oh niki tiyang syukur ya. Ahlul jannah niki hadirin. Tapi bojone nggih ngoten, ningali bojone kok elek kok ngono. Ya Allah, muga-muga kula sabar ya Allah. Ya Allah, muga-muga lho sabar ngeten ya asabira fil jannah. Wong sabar nggih swarga. Makane swarga niki isine gak ahli syukur, ahli sabar hadirin. Ya, ningali bojone ya Allah, muga-muga sabar kula ya Allah. Lho tapi kan nggih sabar ganjaran. Sing lanang nggih syukur lho bojone wayu. Lho ngoten bertahan berpuluh-puluh tahun sampai menjadi legenda hadirin. Nah, oleh karena itu kembali sedanten datang alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dilanjutkan dengan ungkapan wa asyhadu lan nekseni ingsun alla ilaha illallahu ing setuhune kelakuan ora ana pangeran iku maujud illallahu kejaba Gusti illallahu angin Gusti Allah wahdahu
hale suwijine Gusti Allah. La syarika ora ana kang nyekutoni lahu kaduwe Gusti Allah. Makna daripada ungkapan ini, wa asyhadu dan saya bersaksi, alla ilaha illallahu, tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali hanyalah Allah. Wahdahu semata, la syarikalahu, yang tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Artinya dalam kula panjenengan mengatakan bersyahadat niku, memantapkan, membenarkan di dalam batin hati kula panjenengan, maka harus kita tanamkan betul bahwasanya memang tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah. Kalau Tuhan yang sekedar disembah mungkin banyak, ya, tetapi Tuhan yang hak untuk disembah tidak ada, illallah, kecuali Gusti Allah. Maka lafdzul jalalah, lafaz Allah itu hanya untuk zat yang wajib disembah, yang wajibul wujud, yang wajib adanya, yang kemudian kita sembah. Maka tidak boleh makhluk dinamakan dengan Allah, hanya Allah untuk yang kita sembah, hanya Allah semata. Sampai ten hamisnya kitab Iqna niku wonten cerita. Jadi suatu ketika ada seorang ibu iseng itu, begitu dia lahir, dia namakan anaknya itu dengan lafdzul jalalah, dinamakan anaknya Allah. Wis anakku tak jeneng Gusti Allah wis. Ya, lek Gusti Randa kan pemain wonten adin. Ya, niki mboten Gusti Allah nih. Itu gak sampai 7 dino, ibu ambil anak bayi disambel bledek adin. Niku. Ya, karena apa? Nggih kualat adin. Begini gaya lafdzul jalalah gaya Gusti Allah kok coba-coba kemudian ya dinamakan dengan ungkapan ini. Ya, oleh karena itu hanya yang hak disembah Allah. Kalau sekedar Tuhan banyak deh. Manusia mempertuhankan, ada yang mempertuhankan jabatan, ada yang nguber jabatan, sampai kemudian peristiwa nok TV bolak-balik kena FS gak mari-mari. Ya nih, kan nguber jabatan tadi. Ya itu. Nah, kemudian kalau Tuhan yang disembah banyak, berbagai macam harta duniawi, jabatan, apapun bisa menjadi sesembahan, menjadi Tuhan bisa. Ya, malah kalau Tuhan itu diwaca diwalak-walik, niku nggih medeni Tuhan, 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 Tuhan. Jadinya hantu hadirin. Ya, maka biasakan, mari kita ya menyebut ya dengan nikmat Allah ngoten mawon hadirin. Mboten sanikmat Tuhan Allah ngoten mawon. Lek lafdzul jalalah mesti angsal ganjaran. Lek Tuhan ya setia Tuhan yang hak untuk disembah kesuwen hadirin. Allah ngoten mawon. Nah, oleh karena itu ungkapan wa asyhadu alla ilaha illallah, dan saya bersaksi tidak ada Tuhan yang hak disembah illallahu, kecuali Allah, wahdahu semata, la syarikalahu, yang tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Wa asyhadu lan nekseni ingsun anna Muhammadan ing setuhune Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduhu, kawulane Gusti Allah, wa rasuluhu, lan utusane Allah. Sampun telas ya, sampun. Nggih, kula waca kemawon sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina, amma ba'du. Insyaallah lanjutannya kita sambung pada waktu-waktu berikutnya. Intinya niki wau, saya bersaksi dalam bersaksi bahwasanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah abduhu, hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Kenapa abduhu didahulukan? Ada sir rahasianya. Apa rahasianya? Tunggu pengajian kedua berikutnya insyaallah. Kula niru Kiai Imam Ma'ruf Leten Masjid Jamek Malang. Napa undang kula mali tersirat tapi mboten sanjang ngoten lho, beliau sangat sopan tapi ini sudah sangat jelas niku ya. Insyaallah pas pengajian mali dalam jelasaken bagaimana peristiwa namanya Kanjeng Nabi Muhammad bisa bernama Muhammad. Bagaimana berapa jumlah asmanipun Gusti Kanjeng Nabi? Kenapa harus abduhu? Dan ini yang paling disukai Nabi. Niku wonten cerita panjangnya. Bagaimana cerita lengkapnya? Tunggu pengajian berikutnya hadirin. Hadirin hadirat sekalian ingkang dalam muliaken, niku ingkang saged dalam sampaiaken. Kinten-kinten sakderenge kita tutup 2-3 menit atau 2 menit mungkin ada yang bertanya. Ibu-ibu ada yang mau tanya? Cukup? Nggih. Nggih, insyaallah akan kita sambung pada pengajian berikutnya. Sekalipun panjenengan bisa jadi ketemunya sebulan yang akan datang selapan malih, tapi biasanya kita bisa ketemu di udara hadirin. Sebab ten Madinah FM nggih kula mucal ten Selasa niku mulai jam 12 sampai jam 11 dengan bahasan kitab fikih At-Tadhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Takrib. Niku dalam yang mengajar itu. Mungkin pengen di antara pengen ada suarane kok kenal. Lah ngiten Madinah FM niku yang demikian. Oh wong iki. Tapi ternyata sik ganteng ke Imam Ma'ruf nggih tebe kok. Kula kita sik mboten napa-napa niki. Alhamdulillah puniki kula saged puniki niki alhamdulillah. Kula kinten cekap ingkang saged kula sampaiaken. Ngapunten matur nuwun dumateng jajaran takmir Masjid Baitur Rahman yang memberikan kesempatan kita untuk membaca kitab Sulamul Tafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahawlu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ishfi sayyidil walid al-ustadz al-habib Saleh bin Habib Ahmad al-Idrus shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alaman warzuqhu tulal umr fi sihatin wa afiyah. Allahumma inna nas'aluka sihatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amalin wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf. Innal aisha aishul akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.